Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu pagi hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Sekali lagi ya, biar kompak ya. Apa kabar ibu-ibu hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, kita jangan sampai kalah sama anak saya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pagi hari ini ya kita bisa bersama-sama bertemu kembali di MT Aziza, kan salah sebut. Di MT Aziza dengan materi yang sebenarnya materi ini tidak biasa. Saya kalau bawain materi ini biasanya besok kali ajak lagi. Saya biasanya mau isi konsep riba itu ya kalau di kota enggak, tapi kalau di ujung-ujung kayak di Kulon Progo, kayak di Gunung Kidul gitu ya. Nah, terus kalau isinya itu di tengah-tengah pemukiman gitu, biasanya saya udah di lab namanya ya, besok-besok diundang lagi. Karena materi ini kalau saya pernah ngisi di Gunung Kidul, ya di Gunung Kidul itu bahkan Bang Pancit gitu ya, itu udah di rumah-rumah dan warga-warga itu yang pelakunya gitu. Jadi ketika ini disampaikan, didakwakan itu kan sangat mengganggu mereka gitu. Karena membahas tentang riba ya, banyak sekarang tampilan-tampilan kontemporer, artinya tampilan-tampilan baru terkait dengan riba gitu. Selama ini mungkin karena masih jahiliyahnya kita memahami riba itu cuma sekedar ya ketika kita dapat bunga ya di lembaga ribawi misalnya gitu, udah gitu. Selainnya itu kita nggak tahu lagi yang namanya riba itu yang mana. Padahal setiap hari ya ketika kita beraktivitas ataupun bermuamalah ya, jual beli misalnya, pinjam meminjam, terus tukar tambah emas, arisan, nah itu juga bisa menimbulkan riba. Bahkan biasanya mendekati hari lebaran, ibu-ibu biasa tukar uang bagus, tukar uang yang baik yang baru gitu ya, buat dimasukin amplop. Nah itu juga bisa menimbulkan riba. Nah oleh karena itu penting sekali untuk kita nanti kita bahas ya. Oleh karena itu penting sekali kita memahami konsep riba di dalam Islam. Kenapa riba itu jadi kayak sesuatu yang tidak menakutkan? Ya berbeda dengan berzina. Zina itu kan jijik ya kan? Kita dengar ataupun lihat di sosial media orang berzina, suami siapa sama istri siapa gitu ya, ataupun misalnya maaf banget yang kalimatnya tidak enak, pelacur ya, saya nggak mau nyebutnya, saya tidak mau memperhalus kalimatnya ya, karena kalimat itu nggak usah diperhalus, sesuatu maksiat itu nggak usah diperhalus kupu-kupu malam, nggak perlu, biarkan dia begitu gitu ya. Riba termasuk bunga bank itu juga diperhalus, bunga, ngapain bunga? Dia bukan bunga itu sesuatu yang cantik yang apabila diberikan kita berbunga-bunga ya bu ya gitu. Nah makanya itu kan dibuat kalimatnya itu begitu cantik sehingga kita lama dengarnya kita nggak jijik lagi. Nah begitu juga pelacur bilang kupu-kupu malam, atau wanita apa ya, ada lagi itu yang lebih halus lagi, mana ya? PSK masih kasar gitu. Ada lagi selain kupu-kupu malam tuh apa aja bu, itu kayak di kita tuh kayak bisa gitu ya. Bahkan orang-orang yang maksudnya nggak paham, yang awam banget nggak tahu kalau itu perbuatannya itu berzina gitu. Oh sekarang tuh open BO. Open BO. Ya open BO saya dulu tidak ngerti, saya kira jualan online. Beneran, saya kira jualan online. Oh itu loh, itu apa dulu kerjanya apa open BO. Oh saya pikir jualan online. Saya pikir gitu. Bener nggak bu? Oh ya mbak, itu yang kata kamu mungkin sama kayak saya, mikirnya jualan online.
Mereka open BO tuh karena dulu online ya, jadi mereka tuh jasa booking mereka tuh online. Tapi yang berbuatnya nggak online, ya berbuatnya offline gitu ya. Tapi itu open BO. Jadi kita nggak ngerti. Sementara ketika kita bilang itu adalah berzina, pelacur, oh semua orang pasti jijik, semua orang pasti benci. Dibilang begitu tuh pasti sampai hati. Tapi orang, oh itu siapa itu kumpulan-kumpulan, mereka malah ini ya. Oh sekarang itu kalimatnya yang baru, ani-ani. Ya nggak Bu? Iya kan? Oh nggak tahu Ibu? Bukan, saya kasih tahu Bu. Sekarang ada itu Bu, istilah yang baru ani-ani. Mereka disebut ani-ani itu kayak bangga gitu. Karena ani-ani itu kayak kelas pelacur ya Bu ya, tapi lebih elit gitu, lebih elit. Mereka tuh adanya di mall besar yang dipakai sama, ya maaf ya kalau nggak apa-apa ya, ini namanya edukasi. Kalimatnya mungkin agak gak enak ya, sama pejabat-pejabat tinggi gitu loh. Jadi ibunya aneh-aneh. Mereka tuh kalau di hotel gitu ya, karena saya baca, saya ngikutin, saya pernah mengisi materi terkait itu. Mereka tuh bangga menyebut antara satu itu bangga, dan ketika ini tuh bisa, maaf ya, masih bermain dengan pejabat yang lebih tinggi tuh dia bangga. Oh aku tuh aneh kelas kakap gitu. Padahal itu tuh dosa, sesuatu yang menjijikkan. Makanya sesuatu yang menjijikkan itu kalimatnya nggak usah diganti-ganti agar kita itu paham. Nah itu saja berzina Bu. Berzina kita pelacur aja kita udah jijik lihatnya. Tapi mengapa tidak dengan riba? Padahal dosa riba itu dosanya tuh 36 kali berzina. Dosanya riba. Tapi yang ngelakuin riba tuh yo bangga gitu loh. Lah berzina aja malu, berzina aja merasa jijik. Ya kan, lihat orang berzina aja jijik. Lah kok pas riba enggak, malah bangga. Mana ibunya itu, orang tuanya itu, wah anaknya rapi, kerjanya tuh di ribawi gitu ya. Keren gitu kayaknya. Karena apa? Karena tidak tahu konsep riba itu seperti apa, hukumannya seperti apa, dan menjijikannya itu seperti apa. Nah, makanya kita harus paham. Ketika kita paham, nggak berani deh, nggak apa-apa lah, cari uang yang tempat lain aja, nggak apa-apa lah, nggak pakaian rapi kayak pejabat, nggak apa-apa. Yang penting saya nggak dapat hukumannya seperti itu. Ibu-ibu sudah saya share PPT-nya di grup, boleh sambil lihat karena banyak, ada beberapa dalil, dan nanti di belakang ada beberapa foto-foto yang saya ingin ibu juga melihat, jadi terbayang gitu ya. Orang-orang yang memakan ataupun bertransaksi dengan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Biasanya kenapa orang-orang menganggap riba itu sesuatu yang mudah? Karena dia cuma mendengar Al-Baqarah ayat 275 itu cuma kalimat sepotong. Apa kalimatnya? Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Baqarah 275 itu biasanya ya kalau disampaikan dalam kajian itu cuma itu aja. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Udah gitu. Masyarakat awam tuh biasanya kalau kalimat haram tuh kayak sudah biasa gitu. Kayak sudah biasa. Yang haram tuh sekarang tuh apa Bu? Yang haram itu kebanyakan di masyarakat. Yang kita ngeri dan yang haram dan kita nggak sentuh itu biasanya cuma apa? Cuma satu. Apa Bu? Babi, ya kan? Yang haram yang menjijikan tuh cuma babi. Kalau babi tuh kayak ya kan? Wah ada babinya kayak nggak mau, pokoknya nggak mau. Tapi yang haram yang lain dilakukan. Pacaran, anak-anak pacaran, kalau anaknya nggak pacaran, ibunya musik, ya. Kamu nggak laku kok, kan? Kamu kayak, kenapa sih kamu tuh kalau malam minggu tuh jangan di rumah, jangan nyetekin ibu terus, mbak sana cari pacar, gitu. Yang haram tuh cuma babi, ya nggak? Kalau babi takut kan Bu? Ya kan, kalau udah dibilang babi itu, wah nanti hati-hati kandungan babi, ada pasta gigi, sikat gigi, itu ada babinya, wah semua ibu rajin gitu ya. Karena apa ya, itulah yang kita cuma tahu, kita takutkan yang haram itu cuma babi. Sama yang takut ditinggalin apa? Cuma sholat.
yang lain enggak. Padahal yang lain itu sama saja. Kalau dia dikatakan haram, artinya jangan main-main. Kalau kalimatnya itu sudah haram, berarti dosanya itu dosa besar. Ya, orang-orang yang memakan transaksi riba tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Pada saat Rasulullah Isra Mi'raj, ya, lalu Rasulullah melewati neraka, lalu dia lihatlah, ya, sebagian orang itu diinjak-injak sama pasukannya Fir'aun. Sebagian manusia diinjak-injak sama pasukannya Fir'aun. Lalu ditanya, Rasulullah bertanya, siapakah orang-orang yang diinjak-injak itu? Yang diinjak itu siapa? Terus dijawab oleh malaikat Jibril, mereka itu adalah umatmu yang ketika mereka hidup, mereka makan makanan riba. Ketika mereka hidup, mereka makan harta riba, sehingga perutnya, nah ini dikatakan, ya, demikian itu terjadi kepada mereka, berkata jual beli sama dengan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhan yang menyangkut riba, yang tadi, ya, seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Mereka nggak bisa berdiri. Orang-orang yang makan riba nanti di neraka nggak bisa berdiri karena perutnya tuh besar sebesar rumah. Saking besarnya mereka nggak bisa berdiri. Akhirnya mereka tuh cuma tiduran saja. Karena mereka tiduran, coba udah di neraka, nggak bisa jalan, nggak bisa berdiri, kebakar, diinjak pula sama pasukan Fir'aun dengan perut yang besar. Itu keadaan orang yang makan riba. Jadi di neraka udah dari bawah, udah nggak masuk neraka. Jangan kan ini Bu, neraka tuh ya jauh banget. Tapi kalau udah tujuan kita tuh mau dimasukin ke neraka, itu percikannya aja. Ya, dosa yang paling ringan, kita ngelakuin dosa yang paling ringan. Apa Bu dosa paling ringan? Apa Bu dosa paling ringan? Bingung kan? Kayaknya berat semua yang dilakukan. Apa dosa paling ringan? Ghibah, dosa besar. Apa dosa paling ringan? Ada satu kisah, ya, saya mau menunjukkan dosa yang paling ringan. Satu kisah ditanyakan oleh para ulama, Pak, ya Syekh, dosa yang paling ringan itu apa sih? Karena rasanya dosa yang kita lakukan tuh semuanya besar. Dosa yang paling ringan itu seperti dosanya pamannya Rasulullah. Dan pamannya Rasulullah ada salah satu pamannya Rasulullah yang tidak masuk Islam, tapi dia sangat membantu, mendukung dakwahnya Rasulullah. Bayangkan, dia pasang badannya untuk Rasulullah walaupun dia tidak beriman. Dosa beliau lah yang dikatakan dosa paling ringan. Padahal coba, ya dia nggak beriman, tapi dia bagaimana dia pasang badannya untuk Rasulullah, bagaimana dia menghadap Quraisy, ya, kafir Quraisy untuk Rasulullah. Itu dosa yang paling ringan. Dan dosa yang paling ringan di neraka seperti kita berdiri terus ada setitik api mendidihlah, kita pakai trompa, kita pakai sendal, setitik api Bu, cuma setitik aja, kayak kalau kita bara api gitu loh, kecil, kayak kita masak sate gitu, ya. Tuh, bara api kecil, ketika kita injak, ya, kita pun juga masih pakai trompa, pakai sendal. Tuh, ketika kita injak, mendidihlah dia sampai ke kepala kita. Itu untuk dosa yang paling ringan. Dosa riba itu dosa besar. Dosa besar. Jadi tiduran, perutnya besar, diinjak-injak sama kafir Quraisy. Oh, belum lagi tuh api-api yang besar, dimasukkan, dicelupin lagi, dikeluarin lagi, sampai terbakar, dicelupin lagi, dikeluarin lagi. Sampai dikatakan begitu. Lalu bagaimana nasib mereka di dunia? Nasib orang pemakan riba di dunia seperti orang-orang yang kesurupan setan. Apa? Nggak tenang. Orang kesurupan setan kan nggak tenang kan? Nggak tenang, khawatir, duitnya banyak tapi nggak bisa tidur. Saya ada satu kenalan, ya, dia gajinya 1 bulan, pendapatannya 1 bulan itu 1 miliar. Umurnya masih 28 tahun, gitu. Terus saya bilang, kerja apa, gitu kan, ngapain, gitu, ya. Terus dia ceritalah satu pekerjaan yang dia itu
secara awam tuh kayak halal gitu, bukan nyuri, bukan korupsi, bukan gitu. Secara orang awam tuh halal, ternyata akotnya itu batil, ada riba juga di dalamnya. Terus dia bilang sama saya, Ustazah saya mau cari tempat ruqyah dong, katanya gitu. Terus saya bilang, ngapain kamu ruqyah? Saya sudah 2 tahun gak bisa tidur. Saya 2 tahun jadi pasiennya psikiater, sudah minum obat. Bahkan saya kalau harus keluar kota, saya harus bawa surat, karena itu obat-obatannya kan obat terlarang ya, kalau untuk obat-obat yang demikian. Dan sudah 3 bulan ini katanya, saya beneran tidak tidur setiap malam. Jadi saya mau ruqyah gitu. Terus saya bilang, kok bisa begitu gitu. Akhirnya dia ceritakan, saya tanya semua, saya kulik-kulik semua, kamu kerjanya apa sih, ngapain sih gitu. Terus akhirnya dia cerita, karena saya tahu dia itu dulu tuh salah satu affiliate salah satu marketplace gitu. Terus dia cerita lah, saya sebulan tuh dapatnya 1 miliar. Oh gitu, gimana kamu caranya dapat? Terus dia jelaskan, oh itu, saya bilang gitu, itu nggak boleh, itu batil, itu riba, itu. Oh pantesan katanya gitu. Akhirnya dia ruqyah 1 kali doang dia ruqyah, dan dia langsung keluar dari affiliate itu. Sekarang bisa tidur setiap hari, dia olahraga, bisa tidur. Dia bilang, saya udah gak minum lagi obat dokter, saya gak tahu katanya itu apa yang itu, cuma dia berhenti dari situ, dia gak itu lagi. Jadi katanya sempat dia depresi karena dia merasa biasanya saya tuh banyak uang gitu kan gitu. Terus sekarang karena dia nggak kerja lagi ya, nggak kerjain yang itu lagi, jadi nggak banyak, nggak dapat segitu juga. Tapi dia juga punya produk ya, tetap banyak ya, sebulan itu dapat 100 juta ya, menurut kita itu tetap banyak ya Bu ya. Tapi dia hidupnya jadi lebih tenang gitu Pak. Masih ketawa. Jadi anak muda sekarang jadi rumah pintar-pintar ya. Nah itu ya. Nah, jadi apa? Seperti setan Bu, seperti orang yang kesurupan di dunia. Orang-orang yang makan riba itu gak tenang, gak bisa tidur. Kalau kita gak bisa tidur, itu kita harus cek dosa apa yang kita lakukan. Orang-orang insomnia tuh banyak kan, tuh para artis-artis itu sampai insomnia, sampai mereka itu jadi langganan dokter tidur. Terus ada lagi kemarin yang terbaru, saya lihat Asanti itu ya, dia nggak bisa tidur juga. Terapi apa gitu yang terbaru, dan itu juga mahal itu terapi agar bisa tidur. Padahal Allah itu sudah katakan, Allah berikan malam untuk kita istirahat kan. Allah berikan siang untuk kita beraktivitas, malam untuk istirahat. Maka sunatullahnya malam itu kita ngantuk Bu, sunatullahnya gitu. Seharusnya kita ngantuk. Jadi bagi yang malam-malam, ada yang malam nggak ngantuk. Gejala itu udah salam ya gitu. Kalau nggak ngantuk, maka kita introspeksi diri, dosa apa yang engkau lakukan, dosa apa yang aku lakukan, sehingga engkau ya Allah mengambil nikmat tidurku gitu. Kalau insomnia, mungkin ada dosa yang dilakukan, harus kita cek semua, mungkin sholatnya, mungkin apa, mungkin riba termasuk salah satunya. Saya pertama kali kalau misalnya ada yang curhat sama saya masalah apapun, yang pertama saya tanya bagaimana ibadahnya, sholatnya. Yang kedua saya tanya, dari mana kamu mendapatkan harta dan kamu makan dari harta apa? Kamu dan anak-anakmu. Yang curhat datang, saya anak saya itu apa ya, sulit banget buat diingetin. Padahal saya tuh udah begini gitu ya, suami saya juga gitu, tapi sulit banget. Saya tuh pengen punya anak soleh, tapi kenapa sulit? Terus saya tanya, suaminya kerja apa Bu? Gitu. Terus ya dibilang bukan lembaga ribawi, tapi ya juga agak sejenisnya lah ya, mengambil harta batil. Saya bilang ya itu masalahnya gitu. Anak-anak yang diberikan harta haram, dia tidak akan bisa menjadi anak-anak yang soleh ya. Nah jadi betapa pentingnya kita mengetahui konsep riba, karena dalam kehidupan ketika kita dapat uang riba ya, dia akan menghancurkan segala lini kehidupan kita. Dari mana? Rumah tangga Bu, nggak bisa kita itu sakinah mawaddah warahmah, nggak bisa. Kalau hartanya, bangun rumah, beli kendaraan, makan sehari-hari, kita makan, suami kita makan dari uang riba. Lalu dia merusak lini kehidupan yang mana lagi? Pendidikan generasi. Anak tadi sudah saya sebutkan, anak-anak yang makan riba, dia tidak akan bisa menjadi anak yang baik, anak yang soleh. Karena apa? Harta riba dimakan sama anak,
Lalu jadi darah dagingnya akan tertutup dari segala macam kebaikan seperti ini. Tutup minuman, ketutup tuh karena ada riba. Mau masuk kebaikan gak akan bisa, mental. Karena apa? Allah hanya menerima yang thayyib, yang baik. Terus misalnya uang riba ya, ataupun uang yang gak halal ya, korupsi dan segala macam ya, itu setipe juga. Misalnya kita sedekahkan buat masjid, ke panti, ataupun kita berangkat umrah, berangkat haji, kita pakai tuh uang itu ya kan, kata keren gitu ya kan. Wah ibu itu sedekah 1 miliar untuk masjid, tidak akan diterima sebagai pahala sepeser pun. Karena apa? Allah hanya menerima yang thayyib. Lalu ya, sesuatu dicatatkan sebagai pahala ya. Ibu-ibu mungkin kita sering berbuat sesuatu, oh semoga ini diterima amalannya ya, kita suka doain orang, oh semoga diterima amalannya, semoga dicatat sebagai pahala. Paham gak? Sesuatu yang dicatat sebagai pahala itu harus memenuhi 2. Apa? Yang pertama dia harus niat karena Allah, yang kedua harus sesuai dengan syariat Islam. Jadi kita mendapat duit banyak, kita sedekah, tapi kita dapatin duitnya gak sesuai syariat Islam, tidak akan diterima, tertolak. Ya, dan sesuatu yang dicatat sebagai pahala harus meliputi 2 amalan terbaik ya, niat karena Allah, dan yang kedua sesuai dengan syariat Islam. Misalnya menutup kerudung ya Bu, saya agak nyerempet sedikit agar kita paham tadi apa yang dimaksud dengan pahala ya, sesuatu yang dinilai pahala. Misalnya menutup kerudung, pakai kerudung itu kan harus, kalau dia mau dicatat sebagai pahala harus meliputi 2 tadi ya, niat karena Allah dan sesuai dengan syariat Islam, baru dia ini menjadi berpahala gitu. Kalau misalnya kita pakai kerudung niatnya karena disuruh sama suami, pakai kerudung cuma misalnya karena perbestian kita temenan berlima, cuma kita doang yang gak kerudung ya, malu ya kan, terus kerudung, atau aku malu karena aku udah tua gitu ya, maka itu bukan niat karena Allah, maka itu tertolak walaupun kerudungnya syari sampai kaki ya, karena dia tidak meliputi 2 tadi gitu ya. Ibu-ibu nanti kalau misalnya baca di dalam kitab ataupun yang paling ringan, buku materi dasar Islam MDI itu ada ya, amalan terbaik bab 1 ke 2, bab yang awal. Jadi apa-apa yang dimaksud amalan terbaik itu meliputi 2. Lalu misalnya pakai kerudung, udah nih sudah niat karena Allah gitu, tapi makainya tidak sesuai syariat Islam. Misal dia pakai kerudung apa tuh Bu? Iya, lilit-lilit ya, kayak pocong itu loh ya kan, pokoknya nggak sesuai dengan syariat Islam. Nah itu kan juga banyak. Nah kalau dia begitu berarti dia tidak meliputi 2 tadi. Mungkin dia niat karena Allah, tapi yang kedua tidak sesuai syariat Islam, maka apa? Amalannya tertolak, tidak bernilai pahala, tertolak gitu. Ya berarti aku dulu salah. Iya, makanya gunanya kita tolabul ilmi, lalu kita meluruskan niat gitu. Oh iya, dulu aku tuh pakai kerudung karena disuruh suami, dulu tuh aku pakai kerudung karena apa? Ya udah, sekarang luruskan niat. Billahi ta'ala, ya Allah, saya meluruskan niat, saya pakai kerudung karena Allah dan Rasulnya. Lalu niat lagi, oh iya, ternyata kerudung saya ini belum sempurna. Pakai kerudung tuh Bu ya, cuma minimalnya itu, ini kerudung, namanya ini himar, ya bukan jilbab. Kalau jilbab ini jilbab gamis, nah ini jilbab, ini kerudung atau himar. Kerudung itu himar ini Bu ya, kan dia kan harus mengulur ya, bahasanya jalabib. Kalau di dalam An-Nur 31 ya, jalabib itu mengulur, dia mengulur sampai minimal sampai dada, depannya sampai dada, belakangnya tuh sejajar sama dada. Jadi kalau misalnya masih ada sebagian dari kita, nggak apa-apa ya, kalau misalnya saya maaf kalau menyinggung, nggak apa-apa, kita kan namanya belajar ya, semoga setelah ini jadi hijrah. Kalau misalnya dia pakai pasmina ya Bu ya, pasmina itu kan panjang tuh. Biasanya kalau pakai pasmina, sini kan lebih panjang, tapi belakangnya kan bisa panjang ya kalau pasmina. Nah itu syar'i gitu. Jadi belakangnya harus sejajar. Bentuknya segi 4 boleh, segi 3 langsung begini boleh. Jadi yang namanya syar'i itu nggak harus sampai kaki, sampai enggak. Pokoknya minimal segitu itu sudah syar'i. Terus bajunya jilbab, jalabib itu ini bentuknya, baju gamis, baju kurung. Maka kalau misalnya kita melakukan sesuatu tadi sudah niat karena Allah tapi tidak sesuai dengan syariat Islam, tertolak. Ada juga banyak itu ya, selebgram itu ya, dia sholat, saya suka lihat dia pakai kuteks gitu. Ketika ditanyakan kenapa masih pakai kuteks, kok sholatnya pakai kuteks, terus dia bilang
Ya kan yang penting saya kan niat ya karena Allah, saya tuh niat karena Allah loh. Di tengah-tengah pekerjaan saya tuh masih ini ya, nanti Allah pasti terima lah gitu. Ya nggak bisa pakai rumus itu. Rumus pahala kedua apa? Niat karena Allah dan sesuai syariat Islam. Ya nggak fair dong sama yang sholat yang benar-benar wudunya, ya kan gitu. Masa pahalanya sama? Ya enggak gitu. Allah tuh memang maha pemaaf, iya betul. Maha penerima taubat, iya betul gitu loh. Tapi yang berdosa juga, gitu, yang berdosa makanya di neraka. Kan tidak hanya di surga, ada neraka. Ada ketika kita salah berdosa kita dimasukin ke neraka. Gitu. Dan jangan terlalu pede, kita tuh sempat bertobat. Banyak yang bilang, yang apa-apa lah ya, kita berubah nanti kita tobat. Sempat tobat, pede, sempat tobat. Banyak orang yang mati tidak sempat bertobat. Ya, aduh saya ngomongnya panjang banget ya, konsep aja dulu. Nah, pengertian riba ya, di slide keempat ya, kalau ibu buka di slide-nya. Pengertian riba itu adalah ziyadah ataupun tambahan. Riba adalah setiap tambahan bagi salah satu pihak yang berakad dalam akad pertukaran tanpa adanya pengganti, atau riba adalah tambahan sebagai pengganti dari waktu, ya. Ziyadah ataupun tambahan dari akad pertukaran. Hukumnya apa? Hukum riba itu haram. Kita lihat tadi sudah di Al-Baqarah 275, termasuk dosa besar, ya. Jadi kalau dia dosa besar, dihilangkannya sebagai apa? Taubatan nasuha. Nggak bisa cuma ibadah berbuat amal yang banyak. Kalau dosa-dosa kecil, dia bisa berguguran dengan apa? Kita melakukan amalan-amalan, memperbanyak sholat, ya, memperbanyak yang sunnah. Dosa-dosa kecil bisa berguguran. Tetapi kalau dosa besar, dia harus taubatan nasuha, ya. Taubatan nasuha, nanti teman-teman bisa buka di kitab Riyadhus Shalihin, ada ya, ataupun kitab Imam Nawawi, cara-cara taubat nasuha. Nanti panjang lagi bisa jelasin ya. Dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan, jauhilah 7 perkara yang menghancurkan. Apa itu? Syirik, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan, memakan riba. Berarti riba itu sama kayak membunuh, kayak sama syirik, sihir, memakan harta anak yatim, lari dari jihad, ya, dan menuduh zina, sama-sama dosa besar. Sabda Nabi SAW, ya, dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, yang memberi makan dengan riba, penulisnya dan 2 saksinya. Maka yang dosa riba itu bukan yang ngambilnya aja, 4 orang. Misal ya, lembaga ribawi ini, lembaga ribawi kan ada marketingnya atau ada siapanya, ya kita ngajar tuh. Maka yang kita mintakan sama marketingnya, maka marketing itu kan yang memberi riba, ya. Nah, yang ngambil itu namanya pemakan riba, ya. Lalu nanti ada penulisnya. Penulisnya tuh bisa saja apa tuh namanya Bu? Notaris bisa ya, ataupun yang dari bank itu, ya, dia juga bisa. Pokoknya siapa yang nulis transaksi tersebut, gitu maksudnya. Ada saksinya, biasanya bapak-bapak bawa bininya. Saksi. Jadi 2 orang saksi, biasanya saksi dari istrinya dan saksi dari lembaga ribawinya, ya kan gitu. Maka ke semua itu, yang memberi, yang mengambil, yang penulis, yang saksi, dosanya sama. Dosanya sama. Jadi kalau ada orang yang kerja di lembaga ribawi, semuanya itu kena. Kecuali satpam, kalau satpamnya tidak nolong sama sekali. Security. Tapi biasanya security sekarang kan nolong. Security tugasnya bukan security kalau di lembaga ribawi, ya kan? Nganterin, nunjukin, kasih kartu, kasih formulir, ya kan? Apa segala macam, nolongin fotokopi dan segala macam. Dia bukan bertugas sebagai security saja. Kalau dia bertugas sebagai security saja, berarti dia nggak ada kena sedikit pun dengan riba. Tapi kalau dia mau bantuin, menghadap, nah itu dia juga kena. Ya, maka semuanya itu kena, dosanya sama-sama dosa besar, dan nanti hukumannya sama tadi. Di dalam neraka mereka tidur dengan perut yang besar dan diinjak sama pasukan yang Fir'aun. Riba mempunyai 73 macam dosa. Yang paling ringan seperti laki-laki yang berzina dengan
ibu kandungnya sendiri. Seperti laki-laki yang 36 kali berzina. Satu kali zina tuh gimana Bu hukumannya? Satu kali orang berzina dalam Islam seperti apa hukumannya? Dirajam. Kalau dia udah menikah sampai mati. Nah, dosa yang paling ringan, ya riba yang paling ringan. Riba paling ringan berapa Bu? 1 dirham. 1 dirham berapa rupiah Bu? 1 dirham 73.000. Jadi 73.000 itu riba yang paling ringan. Dapat bunga 73.000 seperti 36 kali berzina. Sekarang KPR harga 500 juta, bunganya 100 juta. 100 juta itu berapa kali 73.000? Berapa Bu? Coba Bu hitungin. Penasaran? Ya, itu dulu lah biar kita bisa pikir ini berapa ini ya. 100 juta. Sampai kali ini saya bagi 73.000 berapa Bu? Banyak banget. 1.369.000 sekian. Jadi 100 juta itu seperti 1.370.000. Bukan. Dikali 36 lagi Bu. Kali 36. Aduh, 49.300 seperti 50 juta kali berzina. Astagfirullahaladzim. 100 juta riba ya seperti 50 juta kali berzina. 50 juta kali berzina. Dapat 100 juta berarti berzinanya setengahnya dari 100 juta. Dosanya begitu. Jadi bayangkan orang kalau berzina 1 kali aja dirajam sampai mati. Berarti kita itu dirajam 50 juta kali mati, dirajam lagi seperti begitu ya. Seperti pastinya lebih parah lagi daripada itu. Jadi ngeri. Jadi kalau ada orang-orang yang tanya, aduh itu kalau nggak ada riba kan nggak bisa beli rumah. Ada Bu yang gitu. Kalau saya tuh ngontrak kan malu, masa ngontrak? Kan aku kan udah kerja, kalian ngontrak. Kalau aku tuh gak leasing, beli mobil, kapan aku tuh bisa beli mobil? Itu orang-orang yang gak paham konsep riba. Dan orang-orang yang gak paham konsep rezeki. Ada satu kisah yang saya sering banget bawa ketika saya ngisi materi riba ini agar menjadi pembelajaran. Ada seorang syekh ya, dia bertemu dengan bukan itu. Ada sepasang suami istri. Sepasang suami istri, istrinya ini bilang sama suaminya, suamiku kata itu, kita udah lama nih ngontrak. Ayolah kita beli rumah, kita KPR rumah di sana gitu kata istri gitu ya. Kita beli rumah itu harganya murah 680 juta. Nanti kita 5 tahun saja KPR-nya. Nanti 5 tahun kan sudah jadi milik kita, kata istrinya begitu. Terus kata suaminya, alhamdulillah suaminya soleh. Suaminya katakan pada istrinya, ya istriku, tidakkah engkau tahu konsep rezeki? Kalau Allah katakan rumah itu 5 tahun jadi milik kita, dia akan jadi milik kita. Nggak akan pergi tertukar jadi milik orang tuh nggak mungkin. Allah tuh nggak mungkin, nggak teliti, itu tidak mungkin gitu. Jadi bertakwalah kepada Allah, kata suaminya begitu. Karena istrinya taat sama suaminya, sudah lagi walaupun sedikit sambil ngedumel ya kayak ibu-ibu di sini. Enggak ya. Nah, terus akhirnya di tahun yang pertama ya sudahlah kalau gitu kita ngontraklah mereka ini. Kontrak ketemu dengan yang punya kontrakan 1 tahun kontrak itu 20 juta. Mereka nggak boleh kontrak 1 tahun, harus per 2 tahun. Akhirnya bayarlah ya 2 tahun, kontrak 2 tahun. Selesai, terus masih belum punya uang, mereka nyambung lagi, kontrak 2 tahun lagi bayar 40 juta. Di tahun yang kelima, suaminya nggak punya uang. Dia bilang sama yang punya kontrakan, Bu, gimana kalau cuma 1 tahun saja? Di tahun yang kelima ini kami cuma punya 20 juta. Oke, silakan, kata yang punya kontrakan. Kontraklah mereka selama 5 tahun. Ternyata di akhir tahun yang kelima suaminya dapat tender, dapat uang keuntungan berapa? 680 juta cash, tidak kurang tidak lebih.
Suaminya pergi ke rumah perumahan yang ditunjuk sama istrinya, lalu langsung beli guys, pulang-pulang bawa kunci, ya kunci rumah ya Bu ya. Terus dia kasih sama istrinya kan ya, bukankah kau 5 tahun yang dulu minta rumah yang ada di sana harganya 680 juta, ya ini kuncinya, kata suami. Kalau 5 tahun Allah sudah catatkan itu jadi milik kita, pasti jadi punya kita. Kalau Allah catatkan itu mobil, misalnya kita beli mobil 2 tahun, kita leasing 2 tahun, 3 tahun jadi milik kita, pasti jadi milik kita. Begitu pun sebaliknya, kita mau paksakan, kalau itu gak jadi milik kita, kecelakaan, rusak, dimaling orang gitu. Jadi rezeki itu gak mau kita tukar, Allah sudah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Maka ngapain kita ngejar rezeki dengan cara yang haram? Kalau Allah sudah pasti antarkan. Nah kita itu kadang kurang sabar, kebanyakan gaya, ya kan? Malu sama tetangga, gak takut dosa, gitu. Tetangga udah beli, ya gak apa-apa, dia beli pakai cash, alhamdulillah, gitu. Dia beli biasanya sama riba, ya udah kita ajak ngaji ke sini, biar dia nggak beli pakai riba. Kebanyakan kita tuh begitu. Kehidupan kita itu sebenarnya Allah tidak pernah memberikan kita miskin, tidak ada satu dalil pun Allah biarkan kita miskin, itu nggak ada. Apa? Cukup. Sama tuh cukup. Mungkin kita bisa hidup sampai sekarang. Pernah nggak Bu di masa-masa kritis keuangan? Ya kan pernah. Kan masih bisa hidup, karena masih bisa sehat, ya kan? Masih bisa makan kemarin, masih bisa makan bakso, masih bisa happy, ya kan? Gitu. Masih bisa senang-senang. Tapi yang Allah antarkan rezeki kita, nggak mungkin salah. Kadang-kadang kita karena nggak punya ilmu, kadang-kadang kita karena nggak punya keyakinan akan konsep rezeki. Makanya kalau ada materi konsep rezeki, ini saya sudah pernah lihat dari sini. Konsep rezeki itu benar-benar diulang lagi, dipercaya gitu. Allah pasti akan antarkan. Nah lanjut ya, macam-macam riba itu ada 2 Bu, riba fadl dan riba nasi'ah. Riba fadl dan riba nasi'ah. Kalau riba fadl itu tambahan pada alat pertukaran antara barang-barang ribawi tanpa memberi pengganti. Riba fadl itu kalau kita tukar-menukar barang ribawi, maka tidak boleh ada tambahan. Ya, dalilnya apa? Emas ditukar dengan emas itu barang ribawi ya Bu. Lalu gandum ditukar dengan gandum, jawawut dengan jawawut. Jawawut itu kayak makanan pokok ya, kalau kita sekarang tuh nasi, gitu, beras. Kurma dengan kurma, garam dengan garam. Apa syaratnya? Harus sama takarannya, mislan bin mislin, sawaan bin sawain, dan harus dilakukan dengan kontan. Dan jika berbeda jenis, maka jualah sesukamu asalkan dilakukan dengan kontan. Maka kalau kita tukar menukar emas, tukar menukar perak, tidak boleh ada tambahan, harus tunai kontan dan harus di satu akun. Ya, misal ibu ke toko emas Semar, punya emas lama, terus ibu mau tukar, kan emas kan barang ribawi ya, gitu. Terus ibu mau tukar sama emas yang baru karena emas yang lama udah jelek, mau ganti baru. Biasanya gimana Bu tukarnya? Emas yang lama ya kan, terus oh ya tukar tambah 7, kita kan pilih dulu tuh ya kan, emas yang mau Mbak saya mau beli ini, saya mau tukar sama yang ini misalnya, sama yang lama gitu. Oh ya Bu, ini kalau tukar tambahnya misalnya 500.000. Nah terus kita kasih emas yang lama sama uang 500.000, ya kan gitu. Maka uang 500.000 itu riba. Karena apa? Ziyadah atas tukar menukar barang ribawi tambahan. Nah, bagaimana caranya agar tukar menukar itu tidak jadi riba, gitu? Nah, pada saat kalau tukar menukar kan nggak boleh ada ziyadah. Jadi kalau kita mau jual beli emas yang lama dijual dulu, uangnya diambil, tapi jualnya jangan cuma ngomong doang ya. Jadi beneran dijual dulu. Jual itu kan namanya jual itu kan selesai akadnya sampai uangnya diambil, dia terima barang. Itu namanya selesai akad jual beli. Jual, ambil duitnya, pegang duitnya, baru pilih lagi dari awal. Bu, saya mau beli ini, berapa harganya? Oh ada tambah tadi, oh tadi beli 1 juta, ini ambil lagi di dompet kita 100.000, misalnya 1,5 juta, misalnya. Baru kasih 1,5 juta jual beli lagi. Jadi nggak boleh tukar menukar langsung dikasih uangnya. Itu namanya ziyadah ataupun riba fadl.
Lalu tadi nggak boleh ada ziyadah. Lalu kedua, kontan. Kontan itu jual beli emas, perak harus kontan. Artinya apa? Tidak boleh nyicil. Ya biasanya itu kalau di toko emas kan nggak mungkin nyicil ya Bu ya. Tapi biasanya kalau bisa sama emas teman-teman, dia jual logam mulia misalnya gitu kan, aku lagi bego banget nih mau jual emasku ya gitu, ini emasnya 10 juta, aku tuh sebenarnya butuhnya cuma 5 juta, nggak apa-apa lah kamu nyicil 5 juta, 5 jutanya kapan-kapan. Oh nggak boleh. Sama dengan nyicil di lembaga, ada satu dua lembaga ya yang nyicil emas itu loh, nyicil emas sebulan 100.000, nanti kalau udah kekumpul dapat logam mulia gitu 100.000. Ya soalnya kalau nggak nyicil kayak gitu saya tuh nggak suka nabung ya, nggak bisa nabung ya, nyicil gue kan bisa jadi beli emas kan, karena begitu ibu-ibu pikirnya, karena nggak tahu konsepnya. Beli emas ya boleh nyicil, nggak boleh nyicil, nggak boleh hutang gitu. Jadi kalau beli emas harus di satu akad berhadapan, dia kasih emas kita bayar duitnya gitu. Nggak boleh yang oh ya udah kamu antar dulu ke rumah nanti tak bayar sore, nggak boleh juga kayak gitu ya. Jadi ziyadah ataupun tambahan daripada akad tukar menukar barang-barang ribawi. Nah ini ya Bu, foto-foto barang ribawi bisa dilihat slide-nya, ada emas, ada perak, ada gandum, jawawut, kurma, dan garam. Untuk kurma, gandum, garam, ini ada khilafiyah ya, beberapa ulama. Ada ulama yang mengatakan apabila transaksi ini kepada orang-orang yang sudah kita percaya gitu, misalnya udah kenal lama kita percaya, maka boleh ngutang. Misalnya beli garam gitu ya Bu ya, udah biasa sama orang warungnya udah biasa kalau kita ngutang. Jadi diperbolehkan. Jadi khilafiyah sebagai ulama mengatakan demikian. Tetapi yang tidak ada perbedaan pendapat, emas dan perak itu tidak boleh ada tambahan, harus tunai dan di dalam satu akad gitu ya. Lalu kita lanjut ke ini nanti mepet ya. Riba nasiah. Ya, riba nasiah itu adalah tambahan yang diberikan sebagai pengganti dari waktu ataupun tempo. Disebut sebagai riba jahiliyah. Bentuknya ya, kalau zaman jahiliyah seseorang meminjamkan hartanya kepada orang lain untuk masa tertentu. Dia mengambil jumlah persentase tertentu dari harta tersebut setiap bulan. Sedangkan pokok hartanya tetap. Nah inilah yang riba nasiah yang ada bunga-bunganya itu loh. Minjamin uang dengan jumlah tertentu, misalnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, ataupun kalau Bang Brajin per hari loh hitungnya. Per hari loh. Minggu kita tuh per hari. Harinya tuh cuma 1.000 enggak? Cuma loh kata mereka, oh soalnya sehari tuh gak gede loh, saya 1.000 coba Bu itu sebulan, setahun berapa Bu? Kadang-kadang kita tuh kan ditipu dengan kalimat yang Ibu saya pinjamin 1 juta, nanti bunganya tuh sedikit Bu, 1.000 cuma sehari, kayak kecil gitu loh. Ayo udahlah 1.000 kan sehari Bu, sehari gitu. Nah jadi apabila ada persentase atas pinjaman ya, lalu bunga pinjaman pokoknya tetap ada, nah ada tambahannya, itulah disebut dengan riba nasiah. Contoh-contohnya ya transaksinya, yang pertama tadi riba di lembaga ribawi, lalu di bank-bank percip itu ya Bu, lalu di bunga di pegadaian, sama di asuransi juga sama. Asuransi itu selain dia ada riba, asuransinya juga akadnya batil, jadi nggak boleh kita ada asuransi ya. Bunga di koperasi, bunga utang luar negeri, bunga di rentenir, bank wajib, bank titil dan sebagainya. Termasuk juga kalau arisan ada ribanya juga nggak boleh ya. Arisan juga sering tuh ada ribanya. Dan selain arisan, kalau di marketplace, ibu misalnya menggunakan GoPay, apa lagi ya? Apa yang pakai deposit apa ya Bu ya? Saya nggak pernah. Toko orang pakai deposit. Kita masukin uang dulu, bisa nyimpan deposit itu di mana aja? ShopeePay gitu ya. Ya gitulah Bu, yang pokoknya ada PP-nya itu ya. Terus kita masukin deposit di dalamnya. Nah, deposit di dalam Islam tuh nggak ada ya Bu. Akad menabung di dalam Islam, akad deposit dalam Islam tuh nggak ada. Di dalam Islam deposit menabung itu namanya qard tuh hutang-hutang. Nah kalau qard
itu menghasilkan keuntungan, maka keuntungannya jadi riba. Misal, ibu GoPay, terus karena ibu punya ibu bayar pakai GoPay, ya. Kalau bayar pakai GoPay, dapat keuntungan free ongkir. Kalau nggak pakai enggak gitu, berarti kan ini keuntungan yang pakai itu aja, PP-nya aja gitu ya, maka itu riba. Tapi kalau keuntungannya buat semuanya, mau pakai atau nggak pakai, berarti untuk semuanya, nggak masalah. Tapi kan biasanya dapat keuntungan yang deposit, ya kan? Nah, terus misalnya di toko-toko orang itu juga gitu. Kalau kita bayarnya pakai apa gitu ya, di marketplace pakai P-nya itu ya, saya jadi kan, pakai P-nya itu, nah maka itu jadi riba. Kadang-kadang kita nggak ngerti, ya kan nggak apa-apa kan karena kita deposit, makanya kita dapat keuntungan, iya itu. Karena kayak kita jadi member bu, ya kita masuk ke member satu member. Kalau kita masuk member itu kita bayar, lalu kita dapatkan keuntungan, maka itu riba. Gitu. Tapi kalau misalnya kayak di kemarin saya ditawarin gimana tuh? Super Indogros ya. Indogros itu kan nggak bayar ya jadi member. Tapi kita dapat ini nih kalau jadi membernya dapat potongan dan sebagainya itu boleh. Tapi kalau kita harus bayar, jadi membernya harus bayar terus kita dapat keuntungan nggak boleh, ya. Nah itu ya bu ya, riba nasi'ah. Hukum menyimpan uang di bank ribawi, lembaga ribawi, menyimpan uang di lembaga ribawi dengan akad riba hukumnya haram walaupun bunganya tidak diambil. Ya kalau misalnya kita bilang saya boleh nggak nih nabung di lembaga ribawi, ataupun boleh nggak nih ngambil kartu kredit, biasanya banyak yang tanya saya ngambil kartu kredit tapi 0% gitu ya, ada ya 0% gitu tapi nggak ada bunganya kalau nggak telat gitu ya. Saya sih berusaha nggak telat jadi nggak kena penaltinya misalnya gitu. Haramnya riba itu terletak pada akadnya, walaupun kita nggak ngambil bunganya. Kalau akadnya riba, ya kita akan kena, walaupun bunganya kita tinggalin aja di sana, tetap kena. Maka solusinya, ibu-ibu kalau yang masih pakai bank konvensional, saya masih pakai 2 bank konvensional karena saya juga bisnis dan harus pakai bank tersebut gitu ya. Nah jadi ibu bisa datang ke sana terus re-akad lagi, bilang sama marketingnya saya pengen nolkan, saya pengen akad kembali, saya pengen nolkan bunganya. Itu kalau memang kita masih harus pakai bank tersebut. Kalau tidak, ibu datang ke bank syariah, cari yang akadnya non riba. Karena di bank syariah juga bu, kalau kita nggak baca, ya akadnya juga masih riba. Saya kemarin beberapa waktu lalu buka bank di lembaga syariah gitu ya. Terus ada 3 pilihan. Saya baca yang pertama masih riba. Saya baca yang kedua, loh saya bilang gimana sih ini kok bank syariah kok masih begitu gitu. Nah yang ketiganya iya. Oh ini nih ya yang ketiga. Jadi saya bilang, Mbak ini kalau orang nggak ngerti 1, 2 ini nggak syariah loh. Iya bukan banyak pilihan. Nah gimana sih kalian saya kok pilihannya tetap riba. Ya gitu ya, jadi kita harus hati-hati. Seseorang hamba tidak akan mencapai derajat mutakin hingga dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada dosa atau kekhawatiran daripadanya. Jadi lebih baik tadi kita berhati-hati. Kalau memang kita tidak ada uzur syar'i harus menggunakan tadi yang ribawi ataupun tadi lembaga konvensional, maka tinggalkan ganti yang akadnya benar-benar syar'i ya. Nah ini hukum menukar mata uang. Jika mata uang ditukar dengan mata uang sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah, wajib memenuhi 2 syarat. Apa? Harus sama nilainya, tidak boleh ada kelebihan, dan harus kontan, tidak boleh ditangguhkan. Jadi ibu kalau tukar uang baru mau lebaran, uangnya 100.000, diterimanya 100.000, nggak boleh ada tambahan. Masa nggak ada boleh tambahan, kan biaya jasa dia nukar ya itu biaya tambahan. Karena namanya tukar menukar itu uang tukar menukar barang ribawi harus sama. Jadi kalau 100.000 dia kasih 100.000. Solusinya gimana? Kalau mau tukar uang ya di bank kan 100.000 dikasih 100.000. Jadi kalau sama abang-abang yang di jalan nggak usah, karena pasti akan ada kelebihannya. Terus juga harus spontan, tidak boleh ngutang ya. Misalnya sama teman ya, ada juga kadang-kadang tuh teman, aku punya nih uang banyak gitu ya, aku mau tukar
terus kita udah ngambil uangnya, nanti ya aku bayarnya besok, nggak boleh juga. Jadi tukar uang juga nggak boleh hutang, ya, walaupun cuma tukar aja. Nah ini ya Bu, ada beberapa contoh yang sudah buka slide-nya. Pertukaran mata uang yang halal. 100.000 satu lembar ditukar dengan 50.000 dua lembar. Halal apa haram Bu? Halal. 100.000 satu lembar ditukar dengan 50.000, 10.000, 10.000, 10.000. Halal apa haram Bu? Halal. Halal apa haram? Ya, anggaplah $1 10.000 ya. $1 ditukar dengan uang satu lembar 10.000. Halal apa haram Bu? Halal apa haram? Antara halal sama haramnya kedua. $1 ditukar dengan uang 10.000 tapi dibayar besok Bu. Wah pintar ya. $1 ditukar hari ini dengan 10.000 dibayar 2 kali 5.000 5.000. Boleh nggak Bu? Boleh nggak Bu? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? $1 ya dibayar 2 kali. $1 dibayar 10.000, anggap 10.000 ya. Sekarang kan 2.500.000 ya. $1 anggap 10.000 dibayar 2 kali. 5.000, 5.000. Boleh apa nggak Bu? Hah? Yang boleh 7 tangan. Yang nggak boleh 7 tangan. Yang nggak 7 tangan. Dicicil, betul dicicil. Oh nyicil Bu, bayarnya. Nggak boleh. Memang kalimatnya menjebak, membutuhkan konsentrasi ibu-ibu yang udah mulai ngantuk. Ya itu ya Bu. Jadi silakan diperhatikan tadi ya tukar Kaliannya sebentar ya, belum selesai. ya mereka lagi memikir berarti aku dulu waktu maksud salah. Ya jadi kalau ibu misalnya mau berangkat umroh, mau misalnya banyak ya kadang-kadang orang balik umroh gitu ya, dia masih banyak uangnya, terus siapa dia kas tuker ya, nah itu juga hati-hati, nggak boleh dicil. Ya udah ambil tak dulu ya besok nggak bayar waktu mau berangkat, itu utang juga nggak boleh. Atau ya udah nggak bayar dulu 1 juta besok sisanya gitu kan, itu juga nggak boleh. Ya kadang-kadang kita begitu menggampangkan ya, apalagi kalau orang baru balik dari sana kan pikirnya uangnya juga nggak bisa dipakai ya kan, tanggung kadang-kadang uangnya kayak uang kecil juga, nggak apa-apa bawa aja dulu, nanti nggak apa-apa, nggak boleh ya, harus dibayar, tidak boleh ditunda. Nah mungkin itu dulu materi dari saya, karena waktunya nanti kan ada tanya jawab juga ya. Saya akhir dulu ya ibu-ibu semua, semoga materi ini bisa dipahami. Materi tentang riba ini jangan disepelekan karena dosanya sangat besar. Silakan nanti dibuka-buka lagi selain yang saya share di grup ibu semua. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau bertanya dipersilakan. Ada yang mau bertanya? Oke, monggo. Mbak Lilis, terus. Sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, kalau misalnya kasus MLM itu masuk riba atau enggak? Terus juga sama arisan, tadi belum dibahas tentang arisan ya. Oh gitu. Terima kasih. Maksudnya riba dalam arisan itu gimana gitu ya? Riba di dalam arisan itu seperti apa gitu ya? Kalau misalnya ada arisan barang, juga kan sekarang lagi tren ya Us ya. Misalnya dicicil kan, itu berarti seperti itu. Ya. MLM sama arisan. Sebenarnya MLM ibu saya punya slide-nya ya. Saya punya slide-nya MLM itu 54 slide.
gitu, hukum MLM di dalam Islam. Insya Allah saya akan isi lain kali ya, tapi saya bisa jelaskan sedikit tentang MLM ya. MLM itu tidak hanya riba. MLM itu dosa, MLM itu dikatakan 8 lapis. MLM itu 8 lapis. Ada ribanya, ada multi akadnya, ya, ada batilnya. Nah, hukum MLM nih ya, hukum ya. Hukum MLM secara umum haram dengan 8 lapis pengharaman. Apa? Ada riba, lorong, makan harta batil, gishi, judi, multi akad, multi samsara, dan gabir fahishi. Insya Allah saya akan isi di lain kesempatan. Intinya kalau namanya MLM itu haram, kecuali namanya bukan MLM. Karena multi level marketing itu biasanya konsepnya sama, walaupun produknya syar'i. Ada yang bilang produknya kan tapi udah dapat mana ya? Ya gitu ya Bu, soalnya ada sebagian kan yang sudah iya secara produknya iya, tetapi secara akunnya tidak. Gitu. Jadi kan kalau mau lihat haram itu kan ya bukan hanya produknya saja gitu, tapi kita cek dulu akun di dalamnya gitu. Lebih baik berhati-hati. Ya, jadi kalau MLM itu nggak main 8 lapis, bukan hanya riba aja. Dan nanti Ibu ya, saya nggak bisa jelasin banyak banget itu karena nanti saya nggak bisa jelasin separuh, takutnya nanti multitafsir. Jadi insya Allah nanti ya lain kali saya akan isikan. Lalu tadi arisan itu dosa. Arisan itu seperti apa? Arisan itu biasanya, arisan itu kan sebenarnya konsepnya itu yang dapat tuh berhutang sama teman-temannya kan gitu. Misalnya 10 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dapat nih 1 orang. Konsepnya kan berarti 1 orang ini ngutang sama 9 orang kan gitu. Nah, maka apa? Yang ngutang tadi berarti kan yang penerima hutang. Yang menerima hutang tidak boleh mendapat kelebihan ataupun juga tidak boleh dapat kekurangan. Kalau dikumpul 100.000 10 orang berarti harus dapat 1 juta. Itu dia dapat 1 juta. Nggak boleh dipotong. Besok minggu depan kamu munduh ya, gitu. Dia munduh berarti dia memberikan manfaat kepada teman-teman yang lain. Dia terakhir makan di rumahnya. Munduh, maka munduh itu adalah unduhan riba. Ya, mundur tuh nggak boleh diwajibkan gitu. Jadi begitu. Terus uang apa lagi Bu kalau misalnya? Uang buku, uang apa lagi? Uang tagih, uang apa? Arsip, uang kas. Uang kas buat apa? Sosial. Kalau uang sosial itu harus dikeluarkan pada saat melakukan sosial. Sudah nggak usah disimpan, dipotong dari uang arisan. Jadi seberapa butuhnya? Misalnya, oh kita mau nanti kunjungan kemana, misalnya gitu ya. Dihitung berapa butuhnya, 1 juta. Nah bagi langsung gitu. Nah jadi arisan itu nah, jadi arisan itu tadi ya nggak boleh diwajibkan mundur. Jadi kalau misalnya di rumah siapa boleh silakan mau di rumah siapa, tapi semua bawa makanan, yang bawa minum, ada yang bawa rujak, ada yang bawa apa. Jadi nggak boleh diwajibkan yang dapat tadi gitu, yang dapat ke minggunya, yang dapat sebelumnya nggak boleh. Kalau di restoran bayar sendiri-sendiri gitu ya, itu bahasa nggak ada ribanya. Jadi bayar 100.000 10 orang dapatnya 1 juta utuh, tidak dipotong-potong. Nah lalu arisan barang ya, arisan barang itu konsepnya arisan uang dibayar uang, arisan barang dibayar barang. Jadi kalau arisan uang dibayar barang, uang yang uang. Kalau misalnya mau pakai barang berarti barangnya itu akok lain lagi di luar arisan. Misal ya nggak mau arisannya barang, arisannya barang. Misalnya nih beli uang 1 juta gitu, 1 juta. Lalu mau dikasih panci, misalnya pancinya harganya 1 juta. Maka si yang dapat ini kasih dulu uang 1 juta. Lalu diberikan dia kesempatan hak khiyar. Artinya apa? Hak pilih. Kamu mau dapat 1
7 paket atau mau dapat panci. Kalau mau dapat panci silakan beli sama yang jualan panci yang ada di sini gitu. Baru dia belikan dapatlah panci. Oh ya, biasanya kalau yang jualan yang pakai arisan barang tuh biasanya suka punya toko-toko itu loh. Dia jualan arisan. Maka harus ada hak pilih. Gak boleh dia dapat arisan, dia pasti dapat panci gitu. Jadi ketika dia dapat ditanyakan mau cash apa mau panci. Ketika dia bilang aku nggak butuh panci, aku mau cash aja, dia boleh, jangan marah. ini kan arisan barang ya, kamu harus dapat ambil panci, harus ngambil barang di sini, nggak boleh. Tapi kalau arisan barang ya barang, arisan barang misalnya arisan telur nggak boleh bayarnya pakai uang, bayarnya pakai telur. Gitu Bu ya. Jadi arisan telur saya mau lebaran ya, bawa telur satu karpet dapat 10 karpet 9 karpet, kasih sama dia gitu, dapat dia 10 karpet gitu ya. Jadi arisan barang dapat barang, arisan uang dapat uang. Kalau mau dapat barang dia ngumpulin uang, diselesaikan dulu arisannya, baru akad baru lagi beli barangnya. Tapi tidak boleh dipaksa, dia punya hak hir ataupun hak pilih gitu ya Bu. Kalau arisan harus dipaham ya. Kalau simpan pinjam itu juga termasuk. Iya. Simpan pinjam kan biasanya ya ada bunganya. Kalau nggak ada bunganya, Kalau nggak ada bunganya boleh. nggak ada bunganya nanti hasilnya Itu bagi hasil. bagi hasilnya dibagi buat anggota semua, kembali ke anggota. Bagi hasil. Ya, nabungnya di depan, akadnya bagi Akadnya hasil. apa? Bagi hasil. Akad ini apa? Akad Dia kayak namanya. nabung tapi tanpa bunga. Nabung tuh nggak boleh bagi hasil. Yang boleh bagi hasil tuh sirka. Sirka itu kerjasama. Sirka itu kerjasama kayak kerjasama bisnis. Satu investor, satu pengelola. Maka mereka boleh bagi hasil. Tapi kalau cuma investor saja, yang ini nggak pengelola terus mereka bagi hasil, Kelola uang itu dikelola. di semua mengelola, anggotanya semua mengelola. Iya. Berarti apanya sirka? Boleh. Kalau sirka boleh bagi hasil. Tapi kalau dia bukan akad sirka, akadnya nabung. Akad nabung itu kan tadi kot. Nah, kalau kot kan boleh dibagi hasil. Kalau nabung kot itu ya sesuai yang dikasih aja. Misalnya dia nabung 100.000, dia dapat 100.000. Kalau akadnya sirka boleh. Nah, cek akadnya apa? Biasanya simpan pinjam, akadnya nggak sirka. Akadnya itu nabung kot biasanya. Saya belum pernah nemuin simpan pinjam ya akadnya sirka. Gitu. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida. Mau bertanya, tadi diterangkan menabung bank konvensional itu mesti mendapat tambahan bunga. Nah, saya pernah membaca dari notifikasi itu ternyata bunga yang kita terima itu kecil, tapi potongannya lebih besar. Misalnya jasa giro bunga hanya 3.000-an, biaya administrasi kartu 4.000-an, PPh 600 sekian, biaya administrasi rekening 11.000 sekian. Kalau di total kita tuh dikurangi uangnya yang tiba. Nah, itu bagaimana? Ya, itulah gunanya kita bisa mendudukkan mana yang riba, mana yang tidak, ya kan gitu. Kita misalnya di lembaga ribawi, tadi yang pertama ada bunga. Bunga sekecil apapun dosa besar sekecil apapun. Lalu ada lagi tuh tadi uang apa Bu, kartu. Uang kartu kalau kita cek ATM, kita cek apa, itu boleh nggak? Boleh, itu namanya jasa. Jadi kalau kita buat ATM dan segala macam, terus ada uang fotokopi, uang apa, asalkan sejumlah tersebut bukan persentase. Ya karena kita jasa, berarti uang kartu boleh. Uang apa lagi tadi Bu? PPh pajak. Pajak tuh materi lain lagi Bu. Pajak soalnya nggak boleh pajak. Pajak nggak boleh, nggak bisa pajak nggak boleh. Ada lagi Bu? Administrasi rekening. Administrasi rekening. Nah, administrasi itu kan biaya administrasi yang dia keluarkan sebagai jasa. Misalnya ya jasa mungkin gaji pegawai dan segala macam. Jasa kalau dia administrasi atas ijarah kerja boleh itu dikeluarkan. Nah kalau misalnya hitungannya kan hitungannya banyak, sebenarnya kita defisit, sebenarnya nggak ada bunganya, hitungnya nggak gitu
gitu. Ngitungnya tetap, ya itu mau sekecil apapun ya itu tetap riba. Yang ini boleh, yang ini tidak boleh gitu kan. Nggak boleh kita akumulasi. Sebenarnya rugi itu kita kok, nggak ada ribanya. Karena hitungannya itu udah 15.000, hitungnya bunganya cuma 500 rupiah. Berbeda-beda tetap ini tetap kasusnya berarti ada 4 tadi. Pajak nggak boleh, ribanya dosa besar, administrasi boleh, uang kartu boleh. Gitu. Sama kayak kita menggunakan ATM nih, menggunakan ATM kan kadang-kadang kita kirim terus ada kalau beda bank ya, kita ada biaya administrasi. Nah itu boleh biaya administrasi ya kan, karena itu uang jasa. Jadi makanya kadang-kadang ada yang nggak begitu paham. Ngomongin riba-riba, itu masih pakai bank, ngomongin riba-riba masih pakai ATM, bayarnya gitu. Beda kan namanya kalau dalam satu kitab ada namanya hadroh ya, madadiyah dan hadroh. Ada sesuatu yang kita boleh ambil, misalnya ATM, misalnya kita boleh pakai ya. Kalau dia nggak ada yang haram itu kan transaksinya, ribanya. Menggunakan jasanya boleh, tapi nggak boleh ada ribanya. Pakai administrasi itu kan adalah diri jasa gitu. Jasa kayak kita misalnya gosen kan kita kasih abangnya jasa kan, dia itu boleh namanya ijaroh. Jadi ada hukum ijaroh itu namanya hukum gaji, itu boleh. Berarti kita menggaji orang tersebut, kita menggaji lembaga tersebut karena dia sudah bantuin kita ngirim uang, itu biaya administrasi. Tapi kalau bunga berbeda lagi. Kalau Jadi banyak. Gimana kalau sudah menjadi nasabah di bank itu bersikapnya yang sesuai syariat Islam? Tadi Bu, kalau bisa yang pertama keluar dari nggak pakai itu pindah ke yang aku syar'i. Tapi kan kalau misalnya kadang-kadang ada yang nggak bisa, soalnya suami saya itu gajinya harus dari bank itu, misalnya gitu ya. Nah maka pergi ke bank tersebut, minta akad ulang, minta dinolkan bunganya, re-akad bisa. Saya kemarin ke BCA Mandiri bisa. Jadi saya masih punya BCA sama Mandiri konvensional, tapi saya ke bank pusat yang di BCA sama di Mandiri bisa. Ada, tapi jangan nanya ke teller depan gitu. Jangan ke resepsionis gitu ya. Ya dia nggak ngerti ke marketingnya, bilang saya pengen re-akad, saya masih mau pakai bank ini gitu ya. Saya masih mau pakai ini karena punya gaji dan segala macam, tapi saya pengen re-akad ini nolkan bunganya. Bisa. Walaupun nanti kita nggak tahu ya dia iya atau enggak, yang penting akadnya gitu dia bilang bisa, dia ketik-ketik bisa udah gitu. Ada kan? Walaupun sebenarnya sulit Bu, sebenarnya sulit karena sudah dikatakan umat Rasulullah di akhir-akhir ini walaupun kita nggak transaksi riba kita kena debunya karena memang sistemnya tidak ideal. Tetapi yang Allah nilai nanti kan apa? Upaya kita, ikhtiar kita yang nanti akan diuji oleh Allah. Saya udah datang kok ke sana, saya udah bilang menolkan. Oh ternyata belum, bunganya masih banyak, ya nggak tahu lagi kan kita udah berusaha. Allah akan menilai nanti apa yang sudah kita itu. Begitu itu. Terima kasih Ustazah. Lagi Ustazah. Saya pembisnis, dia investor, dia investasikan uang kita untuk bisnis-bisnis dengan bulan kasih ya bagi hasilnya 5 juta kita sesuai akadnya nih. Nah akadnya bilang orang ekonomi tak kasih tak kasih langsung jasa ya 5 juta. Tapi kata-kata misalnya tak kasih ke bensin ya bensin 5 juta akan kembali ke Setelah uang misalnya terus dapat barang. Ya itu berarti tadi Bu kalau bayar uang bisa DPH dan sama. berarti itu kan kalau bayar uang tidak dapat barang. Tapi kalau mau dapat barang arisannya diselesaikan dulu, terus nanti yang dapat baru dia ditanyakan dia ke warisannya gitu. Kamu dapat nih uang 100 juta, ada pilihan mau ngambil uang cash 100-nya atau kamu mau beli barangnya. Iya, dan dia punya hak pilih ataupun hak pilih. Wah aku nggak jadilah, aku nggak mau ambil barangnya, aku mau cash aja sedang butuh misalnya dia gitu. Jadi arisan uang dapat uang harusnya, arisan barang dapat barang.
Satu lagi dong Ustazah. Satu lagi boleh? Ada dua orang, satu pembisnis, satu investor gitu kan Ustazah. Nah, ini menginvestasikan ke pembisnis. Pembisnis bilang nanti bagi hasilnya tiap bulan tak kasih 5 juta ya, misal menominalkan 5 juta ya nanti tak kasih. Nah, dinominalkan nanti 5 juta itu haram atau halal? Investornya kasih berapa? Gimana? Investornya kasih berapa? Investornya misal 100 juta misal. Jadi dia langsung 5 juta itu nggak dihitung bagi hasil. Langsung nanti yang 5 juta. Iya, nah, nggak boleh. Oh, Kalau investor sama pengelola itu akadnya sirka. Nanti juga insya Allah saya akan informasi. Akadnya sirka. Akad sirka itu investor ngasih sejumlah barang. Misalnya investor ngasih uang 100 juta misalnya. Maka 100 juta itu dikelola sama ya pengelola. Ya akadnya sirka. Nanti uang kamu dikelola. Uangnya bisa dibeli tempat, makanan dan segala macam. Lalu nanti dipakai. Terus ketika dapat untung, ya misalnya bulan ini nih dapat nih penjualan 10 juta. 10 jutanya dikurangin dulu dengan biaya modal. Modalnya masih 100 juta. Dapat nggak dia bagi hasilnya bulan pertama? Enggak. Belum kan? Terus nanti misalnya, let's say misalnya bulan ke-10 lah, bulan ke-10 ternyata udah di total dia dapat keuntungan 110 juta. Berarti 100 jutanya udah bisa dikembalikan modal. Nah 10 jutanya inilah yang dibagikan hasil. Nah kesepakatan dia di awal berapa bagi hasil sirkanya? Misalnya 50-60, bukan nominal, persentase misalnya. Yang pengelola biasanya pengelola lebih banyak ya kan, karena investor bisa 40%, pengelola 60 misalnya. Sudah berarti 10 juta tadi dibagi persentase yang sekian setelah dikurangkan biaya operasional, hutang-hutang dan segala macam. Dan itu yang pokok harus kembali dulu. Yang pokok jadi kesertahan, dia dikembalikan ketika bubar sirkah. Makanya kalau di dalam Islam, karena kas itu ada kesertahan pokok, ketika elit, ada force major, kayak kemarin ada COVID dan segala macam, mereka nggak langsung hancur karena mereka punya kas pokok. Nah, yang salah belum untung udah dibagi hasil pada kasnya, pokoknya belum balik, itu kan salah. Gitu. Dalam Islam jadi harus balikin dulu kas pokoknya. Makanya kadang-kadang kalau beneran jalanin, saya dulu pernah bersirka, dia bersirka itu banyak ya, yang dari investornya banyak. Setelah bagi hasilnya bulan ke-12 mereka jadi kok nggak langsung bagi hasil sih? Kata nggak akadnya akad sirka. Kalau tadi itu namanya riba, akadnya pinjamin uang tapi 5 juta setiap bulan. Sebenarnya kan gitu jadinya, bukan sirka. Kalau sirka kan tunggu ada keuntungan. Kalau nggak ada keuntungan, mereka keduanya sama-sama menerima resiko. Dia kehilangan uangnya. Tapi kan kalau itu enggak, dia nggak mungkin bayar uangnya. Kalau sirka itu kan sama menerima resiko, sama-sama kena untung. Ya, insya Allah nanti di materi yang lain. Banyak nih tadi uang jenis 50. Kalau pokok ini nggak bisa digedein ya? Ya, marilah ibu semua kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah, tadi mau membayangkan dulu masalah ribanya. Ya, mungkin hari ini agak spesial ya, karena saudara-saudara kita masih dizalimi di Palestina, maka kita tidak fokus untuk berdoa untuk diri kita sendiri. Tapi percayalah, ketika kita, walaupun kita tidak berdoa untuk diri kita sendiri, ada malaikat yang mengaminkan dan malaikat mengatakan itu pun untukmu. Jadi jangan khawatir, insya Allah doa ini juga untuk kebaikan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillahi wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim. Jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih, Engkau yang Maha Penyayang, ya Allah. Kami memohon bantuan-Mu, ya Allah, meminta ampunan-Mu, mengharap petunjuk-Mu, beriman kepadamu, dan kami bertawakal kepadamu, ya Allah. Ya Allah, kami takut, ya Allah, kepada siksa-Mu, ya Allah, karena siksa-Mu yang keras akan menimpa orang-orang yang kafir dan orang-orang yang senantiasa berbuat dosa, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kami kaum mukminin yang tertindas di Palestina dan di setiap tempat, ya Allah. Mereka mungkin tidak sebahagia kami, ya Allah. Mereka bukan duduk di tempat seperti kami, mereka duduk di atas reruntuhan, ya Allah. Mereka menangis di atas reruntuhan, mereka tidur beratapkan langit, ya Allah. Menangkanlah saudara-saudara kami, para mujahidin fisabilillah, atas para musuh mereka, ya Allah. Turunkanlah hukuman atas kaum Yahudi yang telah melakukan kezaliman dengan membunuh saudara-saudara kami, kaum muslimin di Palestina. Hukumlah mereka, sesungguhnya mereka tidak mampu melemahkan-Mu, ya Allah. Cerai-beraikanlah mereka, porak-porandakan kesatuan mereka, dan turunkanlah balasan-Mu atas mereka. Ya Allah, lumpuhkanlah dan binasakanlah mereka, dan janganlah Kau sisakan sedikit pun daripada mereka. Ya Allah, turunkanlah atas mereka dan semua pihak yang membantu mereka balasan-Mu yang tidak dapat ditolak oleh kaum pembuat kezaliman tersebut, ya Allah. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Tolonglah kaum muslimin dan mujahidin di Palestina, ya Allah. Teguhkanlah iman mereka, ya Allah. Turunkanlah ketentraman di dalam hati mereka, dan satukanlah barisan mereka, ya Allah. Hancurkanlah kaum kafir dan kaum musyrik. Binasakanlah kaum Yahudi dan pasukan Israel yang mencerai-beraikan mereka, ya Allah. Menangkanlah kami, ya Allah. Selamatkanlah saudara-saudara kami, ya Allah. Turunkanlah pertolongan-Mu, ya Allah. Turunkanlah pertolongan-Mu buat kaum mujahidin di Palestina. Mungkin kami di sini hanya bisa berdoa, kami di sini hanya bisa menangis, ya Allah. Tapi ini kami lakukan untuk menunjukkan keberpihakan kami, ya Allah. Ketika nanti kami bertemu dengan saudara-saudara kami, ini sudah menjadi hujah kami di depan-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.